Orang yang kurang minum air putih dapat berisiko mengalami gangguan pada ginjal. Bagaimana detailnya? Maka simak penjelasan bersama saya, Dr. Alvin Pratipta, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Kris Hospital BSD. Kita kurang minum air putih juga dapat menimbulkan dehidrasi. Nah, dehidrasi yang berkepanjangan dapat menyebabkan aliran kepada ginjal juga menurun, sehingga terjadi kerusakan dari ginjal itu. Memang kita dianjurkan kita konsumsi air setidaknya minimal lebih dari 1,5 sampai 2 liter satu hari. Ketika kita sedang sehat dan kita kurang minum, tentu kita akan memiliki refleks yang namanya haus. Kita akan rasa haus terhadap cairan, nah itu ada sebuah mekanisme menyatakan bahwa kita ini kurang cairan. Kalau dari pemesan fisik, kita dapat temukan misalnya matanya cekung, kulitnya kering, terus kemudian mukosa-mukosanya juga kering, mulutnya kering, matanya juga kering. Air yang kita minum memang akan dibuang lewat urin. Tetapi urin itu kandungannya tidak hanya air yang kita minum, tapi juga mengandung racun-racun dan sisa-sisa zat yang kita tidak perlukan dalam badan. Sehingga kita konsumsi air memang kita perlu untuk membuang racun-racun yang ada dalam badan untuk keluar lewat urin kita. Ya, kalau kita kerusakan ginjal memang bisa terjadi misalnya karena kita dehidrasi. Tapi penyebab utama ginjal juga kita banyak. Apakah kita kerusakan karena infeksi ginjal, misalnya karena kita ada infeksi saluran kemih yang kita biarkan sehingga dia menjalar sampai ke ginjal, ataukah penyakit-penyakit kronis ginjal, misalnya seperti kita darah tinggi lama, diabetes lama, atau ada asam urat yang tinggi, itu juga dapat mengganggu dari fungsi ginjal, sehingga ginjal sendiri itu dapat terganggu karena banyak hal dan banyak sebab. Kalau untuk gejala kerusakan ginjal, tentu kita akan melihat ya, kalau dia gangguan ginjalnya karena dehidrasi berat, maka kita dari laboratorium kita akan dapat peningkatan kadar urin dan kreatinin. Namun gejalanya tentu akan jumlah urinnya yang sedikit, jadi kalau kita pantau jumlah urinnya sangat sedikit sekali, karena tentu air yang masuk ke dalam badannya juga sudah sedikit karena dehidrasi tersebut. Itu yang gejala awal kalau kita temukan pada pasien-pasien dehidrasi yang sampai mengganggu ginjalnya. Tapi kalau pasien itu sudah sakit ginjal, sudah kronis oleh penyebab lainnya, tentu akan berkebalikan. Kadang kita temukan malah badannya bengkak, kakinya bengkak, terus kemudian urinnya juga sedikit. Cek kesehatan ginjal memang dianjurkan setidaknya kita 1 tahun 2 kali cukup. Tuh, jadi kita dapat mengecek kadar ureum, kreatinin, dan kemudian urinalisis, dan bersama juga asam urat. Pada penderita diabetes sendiri kita harus melihat, jadi kita bisa deteksi dari adanya protein di urin, albumin, terus kemudian kita juga harus pengecekan berkala ureum, kreatinin. Nah itu kita umumnya kita lakukan tiap 6 bulan. Tapi kalau misalnya ada gangguan yang sudah terjadi, kita dapat lakukan lebih cepat, misalnya tiap 3 bulan. Iya, betul. Kalau kita sudah terganggu ginjalnya, misalnya kita terkena gangguan ginjal kronis, misalnya karena darah tinggi lama atau diabetes lama, itu akan terjadi sudah kerusakan sel-sel dari ginjal, sehingga kapasitasnya untuk membuang urin sudah terbatas. Sehingga kita justru akan kita batasi asupan minumnya. Karena kalau kita minum yang terlalu banyak, dengan kapasitas ginjal yang sudah rusak, tentu akan menimbulkan bengkak di seluruh badan. Biasanya disadari ketika kelopak matanya lebih sembab, kakinya lebih bengkak, nafasnya gampang sesak, gampang lelah, nah itu kita harus hati-hati. Untuk menjaga kesehatan ginjal, kita harus minum asupan air yang cukup, dan kemudian kita hindari makanan-makanan yang mengganggu fungsi ginjal. Kalau misalnya pasien itu ada komorbid, misalnya darah tinggi, ya kita harus hindari yang asin-asin. Kalau dia misalnya ada diabetes, ya kita harus hindari makanan yang manis dan tinggi karbohidrat. Kalau dia ada asam urat, ya kita harus hindari makanan yang tinggi purin. Jadi ginjal ini sebetulnya rusak oleh karena komorbid-komorbid yang dialami. Apakah dia ada darah tinggi, diabetes, asam urat, itu semuanya dapat mengganggu ginjal kalau dia tidak diatasi dengan baik. Ya, sekian penjelasan dari saya. Jika video ini bermanfaat, maka dapat like, komen, dan share kepada geng sehat lainnya.